Kehadiran corona atau COVID-19 telah membuat ekonomi seluruh dunia memburuk. Bahkan lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund atau IMF telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu bagaimana dengan perekonomian di Indonesia? Seberapa besar pengaruh COVID-19 ini terhadap perekonomian di Indonesia? Kementerian Keuangan telah mencatat ada beberapa dampak merebaknya COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak-dampak itu adalah yang pertama, meluasnya PHK. Kita tahu di masa pandemi ini banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset. Akibatnya perusahaan itu tutup dan menyebabkan banyaknya pekerja yang terkena PHK. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya lebih dari 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% terkena PHK. Kontraksi PMI Manufacturing. PMI Manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri. Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Yang ketiga, kinerja impor. Kita tahu di masa pandemi ini Indonesia tidak bisa mengekspor maupun mengimpor barang dari luar maupun dari dalam negeri. Sehingga kinerja impor mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 2020 turun 3,7% year to date. Yang keempat itu ada dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% year on year. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. Kelima, ada pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Menurut Kementerian Perhubungan, COVID-19 ini juga menumbangkan industri penerbangan, karena setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai Maret 2020, dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Melihat banyaknya masyarakat yang terkena PHK dan dirumahkan dan penurunan ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat COVID-19 ini, pemerintah memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut berupa program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Yang kedua, program Kartu Sembako untuk 20 juta penerima. Yang ketiga, percepatan program Padat Karya Tunai yang diharapkan dapat mencetak lapangan pekerjaan. Memiliki jumlah anggarannya sebesar 16,9 triliun yang tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang ketiga, adanya program Bansos Dana Desa yang ditunjukkan untuk 10 juta keluarga dengan besaran 600.000 per keluarga selama 3 bulan. Total anggarannya sebesar 21 triliun. Dan masih banyak lagi bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat demi menunjang kehidupan masyarakat yang mengalami penurunan karena adanya COVID-19 ini. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah mengharapkan masyarakat agar bisa bertahan dalam COVID-19 ini, dan masyarakat berharap kepada pemerintah agar bantuan dari pemerintah kepada masyarakat ini akan ada
secara terus-menerus. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih.